Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama, Mbak Nila Ayu Utami dengan NIM 3430000059. Kedua, yaitu saya, Anggita Sintiah Febriana dengan NIM 3430200098. Yang ketiga, Mbak Ulfa Salsabila dengan NIM 343020000083. Yang keempat, Mas Zainal Abidin dengan NIM 343020000090. Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep-konsep bangun datar. Baik, teman-teman, langsung saja kita ke penjelasan materi pada hari ini. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang luas dari setiap bangun datar, saya akan memberikan sedikit gambaran. Dan saya harap teman-teman memperhatikan gambaran ini karena sangat membantu kita untuk memahami materi yang akan kami jelaskan selanjutnya. Luas bangun datar, sebarang yang bentuknya tidak teratur atau panjang sisinya tidak sama dapat kita telusuri melalui pemindahan atau pembentukan kembali bagian-bagian bangun datar tersebut agar menyerupai bangun datar segi empat. Bagian-bagian yang kami maksud adalah sisi. Dan bangun datar segi empat di sini berguna sebagai bangun datar utama dan kami memilih bangun datar utamanya adalah persegi panjang. Fungsi dari bangun datar utama ini apa? Jadi, fungsi dari bangun datar utama adalah menjadi acuan utama sebagai asal muasal dari bangun datar yang lain. Maksudnya menjadi asal muasal dari penemuan luas maupun konsep luas dari bangun datar yang lainnya. Langsung saja kita ke macam-macam bangun datar. Yang pertama, yaitu bangun datar persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi dengan sisi sejajar yang sama panjang dan memiliki 4 titik sudut siku-siku. Persegi panjang ini memiliki bentuk sisi yang teratur, sama halnya dengan persegi. Namun, bedanya, pada persegi panjang terdapat sisi yang lebih panjang dari sisi lainnya, sehingga kita sebut sebagai persegi panjang. Untuk perhitungan luasnya, teman-teman dapat melihat pada tampilan video. Luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar, atau sisi yang lebih panjang dikali dengan sisi yang lebih pendek. Untuk pengenalannya pada siswa, pengenalan konsepnya, kita dapat memanfaatkan buku petak kecil. Nah, nanti setiap petak atau persegi kecil tersebut kita anggap sebagai satu satuan luas. Sehingga rangkaian dari setiap persegi-persegi kecil tersebut akan membentuk sebuah persegi besar atau persegi panjang. Disitulah nanti siswa dibimbing dan diminta untuk menghitung banyaknya jumlah persegi kecil yang menjadi unsur penyusun dari persegi besar atau persegi panjang tersebut. Selain dengan menghitung banyaknya jumlah persegi, kita juga dapat meminta siswa untuk menghitung atau mengalikan banyaknya kolom dan baris. Simpelnya begini. Siswa kita minta untuk menemukan banyaknya seluruh persegi kecil hasil dari perkalian banyaknya persegi kecil pada satu kolom dan banyaknya persegi kecil pada satu baris. Saya beri gambaran atau contoh, misalnya di situ persegi panjangnya terbentuk dari 3 kolom dan 5 baris. Terbentuk dari 3 kolom dan 5 baris. Nah, nanti kita meminta siswa untuk menghitung ada berapa petak kecil dari kolom dan baris tersebut, kemudian kita mintakan untuk mengalikannya, sehingga ditemukanlah luas
maupun konsep dari rumus luas persegi panjang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai segitiga. Segitiga memiliki alas dan tinggi. Alas dan tinggi pada segitiga setara dengan sisi-sisi segi empat, sedangkan bentuk sisi miringnya dapat ditutupi dengan sisi miring yang lain. Nah, untuk contohnya atau penerapan dari penjelasan yang saya sebutkan tadi, teman-teman dapat melihat tampilan di video. Pada gambar 2, segitiga yang dianalogikan menjadi segi 4 dengan cara yang pertama. Jadi di sini ada 2 cara. Nah, cara yang pertama ini kita potong di sisi tinggi. Nah, nanti akan kita bentuk menjadi persegi panjang seperti yang di sebelahnya. Nah, dari gambar tersebut atau percobaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa luas segitiga dapat diperoleh dengan menganalogikan segitiga menjadi segi 4. Sehingga diperolehlah setengah alas dikali tinggi untuk konsep rumus luas dari segitiga. Untuk cara yang kedua, segitiga kita bentuk atau kita potong menjadi 3 bagian seperti pada gambar. Nah, kita susunlah kita rangkai atau kita bentuk menjadi segi 4 atau persegi panjang pada gambar 3. Di situ segitiga dianalogikan menjadi segi 4 atau persegi panjang dengan cara yang kedua. Nah, dari analogi di atas, dari yang sudah teman-teman perhatikan, dapat kita peroleh bahwa luas dari segitiga adalah alas dikali setengah kali tinggi. Di situ sisi lebar dari persegi panjang merupakan setengah dari tinggi pada segitiga. Sedangkan sisi panjang pada persegi panjang merupakan sisi alas dari segitiga. Dan yang ketiga, jajar genjang. Luas jajar genjang dapat dibentuk menjadi persegi panjang dengan memindahkan bagian potongan jajar genjang yang dianalogikan menjadi persegi panjang. Seperti gambar di bawah ini. Dari gambar, analogi jajar genjang menjadi segi 4. Di atas dapat diperoleh luas jajar genjang adalah L sama dengan alas kali tinggi. Dan yang keempat adalah trapesium. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar, namun tidak sama panjang. Luas trapesium juga dapat dibentuk dengan memindahkan bagian potongan trapesium yang dianalogikan menjadi persegi panjang. Untuk mencari luas adalah L sama dengan setengah dari jumlah sisi sejajar X kali tinggi. Yang kelima, belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya, seperti gambar di bawah ini. Dan berdasarkan gambar itu, luas belah ketupat adalah L sama dengan diagonal 1 kali setengah diagonal 2. Selain itu, dapat ditulis dengan L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal. Layang-layang. Pada gambar 10, layang-layang yang dianalogikan menjadi persegi panjang. Kemudian pada gambar 11, layang-layang yang dianalogikan menjadi persegi panjang dengan cara 2, yaitu dengan cara tidak dilipat.
Dari gambar di samping, luas layang-layang adalah L sama dengan setengah dikali diagonal pendek dikali diagonal panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkaran. Luas lingkaran dapat ditemukan dengan cara memotong lingkaran dalam jaring-jaring sampai tak berhingga banyak, sehingga jika dijajarkan berbentuk persegi panjang dengan luas setengah keliling lingkaran. Luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu panjang sama dengan keliling setengah lingkaran sama dengan PR, lebar sama dengan R, luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang sama dengan P kali L sama dengan PR kali R sama dengan PR kuadrat. Alat peraga konsep luas bangun datar terdiri dari konsep-konsep luas terdiri dari yang pertama ada segitiga, yang kedua trapesium, 3 jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Manfaat penggunaan alat peraga konsep luas bangun datar yaitu yang pertama dapat membantu siswa untuk memahami konsep luas bangun datar, yang kedua proses pembelajaran menjadi lebih aktif, yang ketiga adanya peningkatan dalam kemampuan berpikir kreatif, dan yang keempat meningkatkan interaksi positif terhadap sesama siswa dan guru. Kelebihan alat peraga konsep luas bangun datar dalam segi penampilan dan bentuk. Yang pertama, bentuk yang berupa buku sehingga praktis dalam menyimpan, dan kedua, penampilan yang warna-warni sehingga meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa dalam belajar tentang luas bangun datar. Dan yang ketiga, pembuatan alat peraga konsep luas bangun datar menggunakan bahan-bahan yang terjangkau dan mudah untuk ditemukan. Cara pembuatan alat peraga konsep luas bangun datar. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, potong lempengan seng dengan ukuran 14 cm x 14 cm. Ketiga, potong kertas karton dengan ukuran sebesar kertas A4. Keempat, beri lem pada lempengan seng. Kemudian, tempel lempengan seng tersebut pada kertas karton yang berukuran A4. Kelima, desain keterangan-keterangan yang diperlukan pada kertas stiker berukuran A4. Keenam, tempelkan kertas stiker tersebut di atas lempengan seng dengan karton berukuran A4, sehingga lempengan seng tidak terlihat lagi. Ketujuh, potong kertas duplek dengan bentuk segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Kedelapan, setelah membentuk potongan bangun datar di atas, potong menjadi beberapa bagian sesuai bentuk konsep luas bangun datar. Kesembilan, tempelkan magnet-magnet kecil pada bawah potongan-potongan kertas duplek tersebut. Ke-10, susun potongan-potongan bangun datar tersebut dengan di atas karton yang diselipkan seng sehingga akan menempel dengan baik. Ke-11, beri keterangan tambahan, misalnya sifat masing-masing bangun datar. Ke-12, jilid dalam bentuk buku dengan spiral. Cara penggunaan alat peraga. Pertama, buka alat peraga buku konsep luas bangun datar setiap halaman dari awal. Kedua, setelah siswa membuka pengantar luas bangun datar, pada halaman kedua berisi luas bangun datar segi 4. Pada segi 4, siswa mempelajari konsep persegi panjang yang telah disediakan. Langkah ini diharapkan guru mau untuk membantu siswa memahami konsep luas bangun datar segi 4 ini dengan baik, karena sebagai dasar untuk membangun datar yang lain. Ketiga, pada halaman berikutnya siswa dihadapkan dengan potong-potongan bangun datar yang memfasilitasi siswa untuk berpikir kreatif bagaimana menentukan susunan yang harus dibentuk agar konsep luas dari bangun tersebut ditemukan. Hal ini berlaku pada segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran.
tampilan alat peraga buku konsep luas bangun datar yaitu sebagai berikut. Alat peraga model bangun datar dapat meningkatkan aktivitas fisik, mental, dan emosional siswa. Selain itu, penerapan model bangun datar juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.